Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari terakhir sedang viral seorang anak berumur belasan tahun yang kedapatan mencuri kotak amal masjid. Akibatnya si anak tersebut kemudian diarak oleh warga dan diikat lehernya seperti hewan. Setelah kemudian ditelusuri, ternyata anak ini seorang yang berlatar belakang yang kurang mampu. Saya tidak ingin menampilkan videonya karena terus terang saya tidak mampu melihat video seperti itu. Kadang-kadang saya berpikir bahwa kita begitu mudahnya menghakimi seorang anak belasan tahun seperti itu. Bahkan di beberapa tempat digebukin, dipukulin. Ada yang bahkan sampai harus dihabisi gara-gara kedapatan mencuri kotak amal seperti itu. Sementara di tempat lain banyak pengurus masjid yang justru secara diam-diam mengambil uang masjid dan tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Di tempat terpisah, sebagian masjid sibuk untuk menggalang donasi untuk daerah atau bahkan negara yang terlampau jauh, tetapi justru abai dengan tetangganya sendiri di sekelilingnya. Sebagian masyarakat juga sibuk mempercantik masjidnya, padahal yang sholat di dalamnya tidak seberapa, sementara orang-orang di sekeliling masjid itu hidup dalam kelaparan. Tetapi tentu kita tidak ingin menghakimi hal itu lebih jauh. Di kesempatan kali ini saya hanya ingin mengajak teman-teman untuk menonton sebuah video yang sangat inspiratif dan kebetulan memang lagi sesuai dengan saat atau kondisi saat ini. Tanpa berlama-lama, mari kita nonton bersama. Tiba-tiba ada anak nih yang mencuri kotak amal. Maliknya bu, itu tuh. Larinya budak ini. Bu, engkau kenal tak sama tempat nih, Bu? Manalah saya tahu, Mek. Kenapa rupanya? Mau dijual rupanya tanah ini, Mek? Bukan, Bu. Kamu ini, Bu, pantang nampak tanah semua mau dibeli. Ini tempat angker, Bu. Sering orang lewat, ada yang penampakan penghuni sini. Betul, Bu. Kenapa rupanya? Takut kalian? Kalau perlu sama-sama hantunya saya beli sekalian. Apa, Bu? Bis. Bis apa yang kau panggil semak-semak ini, Leb? Saya mau baca doa, Bu Cik, tapi tersangkut di leher saya nih bisnya. Tersangkut bisnya di lehernya, Bang. Ini sebenarnya di awal itu saya lagi sedih loh sebenarnya. Tapi nonton video ini kok jadinya saya malah ketawa nih. Kot, ini kan budak yang pernah terkincit dalam celana tuh, Kot. Betul, Bang. Orang-orang tua. Kenapa kalian kemari? Kenapa tak jadi azan? Padahal setan-setan tu dah pada tutup kuping takut dengar azan. Sebagian dah tersuhut di paret. Ada pula yang tabrakan sama kuntilanak ya, Kot. Betul, Bang. Yang lebih kasihan lagi si pocong, Bang. Tengah asik-asikan karaokean. Dengar pula suara azan, betabur semua, Bang. Hantu jelek. Kami sedang mencari pencuri yang mencuri kotak impak di masjid tadi. Berani Bu Cik ini. Ternyata sebab budak kecil tu kalian tinggalkan jemaah solat ya. Oi, tua tak guna, tak punya malu. Sebab anak kecil pun kalian kejah-kejah. Hai. Kamu jangan banyak cerita. Coba kamu tunjukkan di mana anak itu bersembunyi. Mana bisa? Budak tu dah masuk ke dalam kawasan kami.
Jadi wajib atas kami untuk melindunginya. Ya, Kot? Betul, Bang. Dasar setan terkutuk. Kerjaan kalian membela perbuatan terkutuk. Yah, jaga sikit mulut kau, Lai. Beserak nanti gigi kau yang tak seberapa itu. Kot, tenang, Kot. Jangan terbawa emosi, Kot. Palak aja aku, Bang. Orang-orang tua yang dah bau makam. Betul. Kalian lebih buruk daripada kami. Perbuatan kalian tu jauh lebih buruk daripada kami-kami ni. Ya, Kot? Betul, Bang. Abu Cik, sudah Abu Cik bacakan saja ayat kursi biar setan-setan terkutuk ini terbakar, Abu Cik. Betul, Bu. Biar kami bantu berzikir. Iya, Bu. Tenang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Itu gayanya waladdallin. itu. Amin. Malah diaminkan. Jadi ceritanya kalau misalnya ada makhluk halus yang supaya kita berani itu kan biasanya kan kita bacakan ayat-ayat tertentu tuh, ayat-ayat suci di Al-Quran supaya diharapkan setan itu bisa kabur. Ini malah setannya mengaminkan loh. Kenapa dia malah aminkan, Bu? Abu Cik, kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abu Cik ada salah bacanya. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantap. Ya, Kot? Ini keren, Iya, ini Bang. keren. Tapi tak Dialognya keren macam sih. kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul, Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil tu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering, masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah memburunya dan nak membunuhnya. Di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid tu kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Betul. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong, Bang. berarti. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Betul. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid tu? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid tu. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmum je. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abu Cik. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh, Abu Cik. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah, di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Abu Cik,
Mungkin datuk hantu ini dulu mantan ustad. Mungkin juga, Lek. Tapi kan Tuhan tuh tak semua umatnya jauh ya kan Bu? Iya. Masih ada kami dekat masjid tuh yang rajin ke masjid. Yo. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid, biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara Setuju. menasihatinya. Ini pesannya disampaikan itu betul ya. Jadi kadang-kadang itu anak-anak kecil yang hendak datang sholat itu mereka dihardik, dimaki, lantaran dianggap ribut lah dan segala macam. Sehingga anak-anak ini suatu saat dia sudah mulai jenuh, bahkan tidak mau datang lagi ke masjid. Kenapa? Karena ketika mereka datang ke masjid malah mereka dimarahi. Lantaran mereka dianggap main-main lah, mengganggu sholat dan sebagainya. Padahal sebetulnya anak-anak itu ya memang dunianya dunia main kan, seperti itu. Jadi yang terpenting adalah caranya gimana kita mendidik mereka. Bukankah Nabi sendiri misalnya itu justru memperlakukan anak-anak itu dengan sangat baik, dengan penuh kasih sayang. Bahkan di dalam berbagai kesempatan ketika Nabi sholat itu cucunya naik di atas punggungnya yang membuat beliau sujud dalam keadaan yang sangat lama sekali. Hei, lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Bodoh. Benar juga kata dia ini ya Bu. Patutlah budak-budak tu takut ke masjid Bu. Rupanya asal ribut sedikit engkau marah Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Betul. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Terima kasih untuk channel Atok Labu. Videonya sangat inspiratif, bagus sekali. Memberikan judul Yatim yang Terzolimi. Saya tidak tahu apakah lokasi dari pembuatan video ini juga berasal dari Aceh atau bukan. Tetapi betapapun itu bahwa kita perlu menahan diri kita dari tindakan-tindakan emosional lantaran kita mendapati anak-anak yang kebetulan mencuri kotak amal tanpa kita tahu motif atau sebab dia melakukan hal itu. Karena jika tidak, maka tentunya kita semua telah melakukan sebuah kezaliman.